Halo dulur-dulur pecinta militer. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas mengenai peristiwa kelam antara Brimob dengan TNI di masa lampau lur. Waduh. Disimak ya lur. Peristiwa ini diabadikan di dalam buku yang berjudul Memori Yasin Sang Polisi Pejuang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1950-an lur. Brimob yang pada saat itu masih bernama Mobile Brigade tengah membuka rekrutmen di Maluku. Rekrutmen ini bertujuan agar para pemuda Maluku tidak terpengaruh dengan doktrin Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Para pemuda Maluku sangat antusias mengikuti rekrutmen ini. Dari rekrutmen inilah kemudian terbentuklah dua kompi Brimob di Maluku. Satu kompi ditempatkan di kota Ambon, sedangkan satu kompi lagi berada di asrama Tantui yang berada di daerah perbukitan. Jarak asrama Tantui dengan kota Ambon ini sekitar 8 km. Diketahui kompi Tantui ini dipimpin oleh Lesnusa dan wakilnya seorang kader Brimob dari Jawa yang bernama Sudirman. Suatu hari seorang anggota kompi Tantui berkelahi dengan seorang tentara. Perkelahian ini disebabkan karena rebutan pacar. Dengan adanya kejadian ini membuat korps polisi militer ingin menindak anggota kompi Tantui tersebut. Anggota kompi Tantui yang bersangkutan pun akhirnya diamankan oleh polisi militer. Mendengar anggotanya ditahan, Lesnusa sebagai seorang pimpinan kompi Tantui tidak terima dengan tindakan korps polisi militer ini. Lesnusa lalu mengutus wakilnya yaitu Sudirman untuk mendatangi markas polisi militer. Maksud kedatangan Sudirman ini hendak menanyakan alasan penahanan anggota kompi Tantui oleh polisi militer. Setiba di markas polisi militer, Sudirman tidak mendapat penjelasan. Yang ada ia malah ikut ditahan lur. Penahanan Sudirman ini tentunya memancing kemarahan anggota kompi Tantui lainnya. Lesnusa berniat menemui pimpinan polisi militer seorang diri. Tanpa sepengetahuan dirinya, 4 truk mengangkut pasukan Brimob berangkat lebih dulu ke markas polisi militer. Setibanya di markas polisi militer, rombongan 4 truk kompi Tantui itu langsung melakukan penyerbuan ke markas polisi militer dengan persenjataan lengkap. Adanya serangan mendadak inilah yang membuat prajurit polisi militer tidak berdaya. Lalu pasukan kompi Tantui pun membebaskan Sudirman dan rekannya yang ditahan. Mereka juga merampas persenjataan anggota polisi militer lur. Insiden ini pun memancing kemarahan komandan komando militer Maluku yaitu Kolonel Sukawati. Pihak tentara yang belum mengetahui akar masalah yang sebenarnya lalu berasumsi bahwa satuan Brimob di Maluku adalah pendukung RMS. Atas dasar tudingan inilah Kolonel Sukawati didesak oleh Kepala Staf Mayor Zen untuk memerintahkan pasukannya melucuti senjata pasukan kompi di Tantui. Tidak berselang lama kemudian, Kolonel Sukawati memberikan ultimatum kepada Lesnusa untuk menyerahkan persenjataan. Jika Lesnusa tidak mematuhi ultimatum ini, Sukawati mengancam akan menyerbu markas kompi Tantui. Lesnusa pun mengabaikan ultimatum Kolonel Sukawati. Lesnusa justru malah menyiapkan pasukannya untuk siaga menghadapi penyerbuan oleh pasukan TNI. Kemudian pihak TNI pun melayangkan kembali ultimatum sampai 4 kali. Mereka tidak juga langsung menyerang markas Brimob di Tantui. Hal ini dikarenakan Sukawati mengetahui ketangguhan pasukan Brimob di Tantui dan Sukawati sebenarnya tak ingin terjadi pertumpahan darah antara TNI dengan Brimob pada saat itu. Karena Kolonel Sukawati menyadari bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada Brimob di Tantui itu belum terbukti benar bahwa mereka itu bagian dari RMS. Namun dikarenakan ultimatum tidak juga digubris, akhirnya Kolonel Sukawati pun memerintahkan melakukan penyerangan.
Batalion tentara yang dipersenjatai mortir akhirnya mengepung markas Brimob di Tantui tersebut. Di dalam penyerbuan ini, Kolonel Sukawati tidak hanya mengerahkan pasukan dari TNI Angkatan Darat, melainkan juga mengerahkan pasukan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk membantu penyerangan. Mendengar akan ada penyerbuan di markasnya, Kompi Tantui tidak gentar. Mereka bersiap menghadapi serangan itu. Kompi Tantui pun menyusun strategi dengan menyiapkan panti perlindungan dan pos siaga untuk mengamati pergerakan TNI. Mendengar kabar tentang penyerbuan ini, Kompi Brimob yang berada di Ambon pun ikut siaga. Mereka bersiap membantu Kompi Tantui jika terjadi penyerangan. Sementara itu, masyarakat mulai resah dengan adanya ketegangan antar dua institusi ini. Keresahan masyarakat inilah yang membuat Gubernur Maluku harus ikut campur untuk mencegah terjadinya pertempuran. Kemudian Gubernur Maluku pun meminta tolong kepada Kepala Polisi Maluku, yaitu Basuki, untuk memanggil Panglima Korps Brimob M. Yasin. Basuki meminta Yasin untuk datang ke Ambon untuk menghentikan pertikaian ini. Akhirnya Yasin pun berangkat ke Ambon dan langsung diantar ke markas Komando Militer Maluku untuk menemui Kolonel Sukawati. Kolonel Sukawati bukanlah orang asing bagi Yasin. Mereka sudah saling kenal saat terjadi agresi militer Belanda II. Saat itu Kolonel Sukawati menjabat sebagai Komandan Militer Madiun, sedangkan M. Yasin bertugas sebagai Komandan Militer Sektor Timur di Madiun. Bahkan pada saat sama-sama bertugas di Madiun, Yasin juga pernah menyelamatkan Kolonel Sukawati dari ancaman pembunuhan. Karena itulah ketika keduanya bertemu tidak ada ketegangan. Justru Kolonel Sukawati setuju jika Yasin turun tangan untuk meredakan ketegangan. Dengan didampingi ajudannya, Yasin pun beranjak menuju ke markas Kompi Tantui. Setibanya di sana, Yasin kaget dengan adanya pasukan tentara yang sudah bersiap dengan mortir yang mengarah ke markas Kompi Tantui. Kemudian Yasin dan ajudannya pun langsung bergegas dan berteriak memanggil Lesnusa. Saat berteriak memanggil Lesnusa, tiba-tiba muncullah 3 anggota Kompi Tantui dengan wajah yang seram. Mereka membentak Yasin sambil menghunuskan bayones. Tak lama kemudian datanglah Lesnusa dengan sikap hormat. Melihat Lesnusa memberi hormat kepada Yasin, 3 anggota itu pun juga ikut memberi hormat kepada Yasin. "Apakah Lesnusa masih taat kepada saya?" tanya M. Yasin. "Taat, Pak," jawab Lesnusa sambil mendekatkan dirinya ke M. Yasin. Lalu Yasin pun menepuk bahu Lesnusa sambil memerintahkan Lesnusa untuk mengumpulkan pasukannya di hadapan Yasin. Tak lama kemudian datanglah Lesnusa bersama pasukannya menghadap ke Yasin. Yasin pun terkejut dengan tampang bengis Kompi Tantui yang mengenakan ikat kain merah di kepala dan lehernya yang bermakna simbol keberanian. Kemudian Lesnusa menjelaskan kepada pasukannya bahwa yang ada di hadapannya merupakan panglimanya. Lesnusa juga memerintahkan kepada pasukannya untuk memberi hormat kepada Yasin. Yasin pun kemudian memberikan wejangan kepada mereka semua. "Anak-anakku yang gagah dan berani, saya panglimamu merasa bangga atas sikap kalian yang pantang menyerah karena kalian setia kepada Indonesia. Panglimamu ini sedikit pun tidak percaya atas tuduhan bahwa kalian bagian dari RMS. Ini semua fitnah. Itulah semangat Patimura. Apakah kalian taat kepada panglimamu?" tanya Yasin. "Taat," jawab pasukan Kompi Tantui. "Jika demikian kalian akan siap dan taat pada perintah panglimamu?" tanya Yasin. "Siap," jawab pasukan Kompi Tantui. Jawaban dari mereka inilah menurut Yasin sudah sangat cukup untuk mengakhiri perselisihan ini. Kolonel Sukawati pun sangat gembira bahwa Yasin bisa menjinakkan pasukan Kompi Tantui. Akhirnya Kompi Tantui dan TNI pun berdamai, Lur. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur, terkait kejadian ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya, Lur.